Sekarang saya oleh seorang pengusaha di Jakarta itu memberikan saya sebuah villa di Bandung, di Puncak, yang kemudian kita kelola ke depan. Jadi Gabungan Flamboyan, kita karena saya juga punya paket tour untuk pelajar yang mau bareng, mau relax dan mengikuti spiritual dengan saya, silakan gabung di paket tour kita ke depan ya. Kita bisa nginap di Puncak ya. Dan kita banyak bisa lihat spiritual lain yang membuat kita semakin naik imannya. Ternyata memang traveling itu saya akui banyak hal-hal yang menarik yang kita dapati. Jadi cara saya begitu, dan saya merasakan dahsyat luar. Saya merasakan betul dahsyatnya luar biasa ketika saya mencari ilmu itu, dan saya nggak mau tahu berapa uang itu habis. Apalagi kita ketemu langsung sama sosok atau figur yang kita. Yang ketiga saya itu ketemu dengan seorang trainer. Menarik juga, saya tidur dengan trainer itu, bayangin dari jam 12 malam kami diskusi sampai jam 6 subuh. Jam 5 subuh kami tidak tidur, kemudian kesal, dan dia merasakan luar biasa Azmi pertemuan kita. Di waktu itu kita ngobrol terus tentang bagaimana visi hidup dan sebagainya. Jadi begitu cara kita mencari ilmu, dan alhamdulillah itulah yang kemudian membangkitkan energi saya, saya akhirnya menemukan satu cara. Nah itu. Nah kemudian Gabungan Flamboyan itu ya menurut saya. Jadi kalau misalnya Rifki punya satu yang disukai, datangi dia. Kalau perlu tidur semalam sama dia. Apa sih aktivitasnya, apa yang dilakukan, dan dengarkan. Jadikan dia guru gitu. Kita enggak gitu, kita hanya didengarin. Padahal pada saat pertemuan seperti itulah kita menjadikan dia guru, dan kita banyak belajar dan ketemu ilmunya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh untuk melakukan hal yang demikian, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Iya, oke. Ya, kita sambung lagi Ustaz tentang tema kita, masih ada 4 poin lagi ya. Tadi terakhir ke-6 ya, sekarang ke-7. Ya, yang ke-7 adalah belajar. Jadi belajar itu tidak boleh berhenti. Jadi belajar dan terus belajar dari orang lain, belajar dari sisi keliling kita, belajar dari diri kita sendiri, belajar dari siapapun. Rumusnya adalah kalau ada kritik sama dengan keripik. Wah, kritik itu enak Ustaz ya? Enak, jadi kalau dikritikin jangan marah gitu. Karena kalau terlalu banyak dipuji kita sombong gitu. Kritik sebenarnya keripik ya. Kamu ini nggak apa-apa, terima aja. Kalau kita ingin jadi orang besar, orang negarawan, orang yang bijaksana harus seperti itu. Makanya saya menyampaikan Gabungan Flamboyan, janganlah Anda menjadi seorang politikus, tapi jadilah Anda seorang yang negarawan. Negarawan itu adalah dia menyelesaikan masalah bukan dengan kepentingan pribadinya, tapi dengan kepentingan kebersamaan, kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Maka oleh karena itu saya berharap pada seluruh yang katanya yang hari ini sudah akan bertarung di pilkada dan sebagainya, baik calon gubernur maupun calon wali kota dan bupati, udah silakan aja. Tapi ingat, buat cara-cara yang damai dan jangan rusaki anak muda. Terus terang ya Rifki ya, nggak tahu nih di umur saya yang 32 tahun ini, bagi saya anak muda itu adalah teman akrab saya gitu. Jadi saya kalau ada anak muda yang apa ini istilahnya terganggu, itu saya tersinggung. Karena mungkin karena saya dengan anak muda, terserah siapa dia, mau dia penjahat kek, yang baik kek, semua teman. Dan bagi saya anak muda ini harus betul-betul kita isi kemudahan kita dengan ilmu dan pengetahuan. Ya, jadi belajar itu sangat penting. Sobat muda yang hebat, kami bicara ini karena memang kita udah bertahun-tahun di radio ngomongnya gini terus tuh anak muda kan. Sampai sekarang kan Flamboyan nggak ada kan bicara orang tua kan. Nah, segmennya masih anak muda ya. Ya, jadi saya makanya merasa muda terus. 32 tahun kayak 23 tahun gitu ya. Nah, yang ke-8 adalah saya juga ingin lupa nih, udah lama juga nih nggak ketemu dengan foundernya Flamboyan ya. Nah, beliau ada di sini nggak nih ya? Salam untuk Pak Win ya. Pak Win dan Ibu mudah-mudahan semakin diberikan rahmat kesehatan dan makin muda dan awet aja. Amin. Kemudian yang ke-8, sabar dan tabah pantang mundur. Nah, ini memang rumusnya ini. Jadi Gabungan Flamboyan, kita boleh teori, boleh punya tujuan yang jelas, cara yang jelas, sudah lihat tadi ada model yang akan kita ikuti, tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana caranya menjadi orang yang sabar menghadapi proses keberhasilan. Jadi berhasil itu tidak akan kita dapati kalau kita tidak memiliki kesabaran. Jadi sabar mengulang lagi. Ada yang bilang saya begini, Pak Azmi, Ustadz Azmi, kok Ustadz Azmi nggak bosan-bosan di radio tuh ngomong aja terus ketebak-tebak. Saya bilang kalau radio Flamboyan ini saya sampai mati gitu. Kalau belum mati saya nggak akan berhenti. Dan alhamdulillah saya diberikan inilah cara yang bisa setelah saya nggak mau tahu siapa kayak yang kemudian dengan produksi kata-kata yang keluar dari mulut saya ada 1-2 yang baik, alhamdulillah saya bahagia. Tapi kita nggak saling kena, nggak apa-apa, di akhirat aja saling kena, mudah-mudahan ada baik saya dapat pahalanya kan gitu, saling doakan. Makanya
kita sabar aja ngelakuin. Saya bilang juga dalam diskusi bahwa saya gak akan berhenti di radio itu. Selama saya akan ngomong terus, saya sabar. Saya yakin sekali pasti akan Allah beri sesuatu yang kemudian itu akan Allah berikan pada saatnya. Ternyata terasa begitu. Apalah kita cuma bicara di sebuah radio setiap malam Jumat yang dulu sempat geser ke Kamis, setelah hampir gak jadi lah, hampir gak semangat lagi, hampir berhenti lah. Tiba-tiba semangat lagi dan sebagainya. Bayangin kepada pelabuhan kita bukan rahasia. Kadang-kadang kan ngomongnya dalam keadaan ngantuk ya. Gitu. Ngomong kadang-kadang. Ini kita buka-buka dikit biar Gabina Flamboyan juga maklum lah kita manusia ya. Jadi kadang-kadang tuh Rifki itu mutar lagu terus. Tapi demi Gaminong kita tetap hadir ya. Tetap hadir gitu walaupun kadang pikiran tak kemana kan. Tapi alhamdulillah ini terima kasih kepada Khairul Umam yang selalu buat panduan ya, udah lebih terarah ya, biasa mau ngomong apa. Ya, jadi sabar dan tabah itu penting Gabina Flamboyan. Jadi udah sabar nambah tabah itu, tabah aja tabah dan pantang mundur karena nggak ada sejarah itu yang namanya kegagalan. Ingat Gabino, amalkan kalimat ini. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama Anda. Jadi Islam itu orang beriman, anak muda gak pernah sedih dia. Dia bekerja aja, bekerja dia akan sukses. Anda mau sukses tahun berapa, Anda ingin bekerja tahun berapa, itu ada pada diri Anda. Anda seperti apa yang Anda pikirkan Gabina Flamboyan. Kalau Anda berpikir Anda bagaikan cacing, Anda akan jadi cacing. Tapi kalau Anda berpikir bagaikan singa, akan berubah Anda. Gaya hidup Anda bagaikan seorang singa. Makanya saya lihat kenapa orang-orang Aceh dulu tuh begitu bersemangat ya. Kita lihat sampai lagunya itu kan Panglima Perang, hai Panglima Perang, Katugu, wow, Raja Nanggrong, Raja gitu kan. Jadi motivasi luar. Jadi bayangkan bagaimana perjuangan dulu. Nah, kita bisa telurkan itu kalau kita punya sifat sabar, tabah, dan pantang mundur. Terus yang ke-9, kontinuitas, artinya berkelanjutan. Kalau kita sudah tetapkan target-target kita dalam kehidupan kita, maka kita mencoba menjalankan target itu. Jangan lari, fokus. Kalau dalam berbisnis, jangan taruh telur dalam satu keranjang, buat banyak keranjang. Itu kaedahnya, tapi jaga tuh telur-telur itu jangan jatuh dan pecah. Nah, kalau kita misalnya ingin lulus S1, skripsinya sedikit lagi, paksain ya, fokus, buat kalimat-kalimat yang memotivasi kita. Contoh, skripsi bagaikan kue Black Forest kan enak, skripsi bagaikan ayam goreng kan enak. Jadi kita termotivasi gitu. Kalau udah berjanji malam ini pegang buku ya pegang buku. Kalau kita malas baca Quran misalnya, kita jadikan Quran itu bagaikan kue bolu, nikmat sekali ya, janji. Kalau kita janjinya habis maghrib ngaji, paksa, dan terus paksa, kita akan bisa ngaji. Nah, jadi begitu dia harus punya komitmen itu. Jadi kontinuitas, success is a journey. Setiap kesalahan lahir dari sesuatu yang diperjuangkan dengan penuh kesadaran. Jadi sadar lo lagi buat apa gitu. Yang 10 nih memang Gabina Flamboyan, kita waktu yang singkat tapi ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan Gabina Flamboyan nanti bisa ngambil ini di YouTube. Kita coba sekarang sudah mulai kirim semua berita ceramah-ceramah ini atau motivasi ini di YouTube. Tentunya dengan dukungan Radio Flamboyan ya 105,2 FM. Sampai-sampai radio dia pada gak berani ngundang nih. Jadi yang ke-10, kemampuan memanfaatkan waktu dalam mencapai cita-cita. Nah, lagi-lagi kita itu selalu dilematis dengan waktu gitu. Nah, sekarang berlatihlah untuk membuat program waktu. Melek mata, pagi kerja apa, kemudian pagi kerja apa, siang kerja apa, maghrib kerja apa, malamnya kerja apa. Semua kita punya waktu yang sama Allah beri. Tinggal bagaimana kita membuat waktu-waktu kita itu berkualitas dan bermanfaat. Saya kira demikian Gabina Flamboyan. Mudah-mudahan 10 langkah ini akan memberikan manfaat besar. Bergeraklah dengan langkah yang pasti. Ayo bangkit, action sekarang juga. Kamu akan berhasil. Sukses, berhasil, sukses, bahagia. Itu adalah keinginan